Selamat pagi, Bapak, Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat dalam situasi pandemik virus COVID-19 ini ya, teman-teman semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan FKP series yang di tahun ini masuk di tahap keempat, yaitu di bulan April, dengan tuan rumah tadi sudah disampaikan Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, begitu. Baik, pada FKP ini agak berbeda begitu dari seri diskusi sebelumnya, karena pada pagi ini kita akan berdiskusi dalam hal ini Pak Arvin Miraselova, beliau praktisi begitu ya, praktisi yang cukup banyak pengalaman dan juga sebagai founder dan CEO dari Bali Woodland Development yang ada di Bali, begitu. Nanti di sesi akhir begitu Pak Arvin juga akan mencoba mengajak Pak Iwayan Sutama begitu. Beliau adalah kepala desa dari Abian Semal Dauhia Chani begitu, yang juga menjadi co-founder ya, co-founder dan juga chairman dari Bali Woodland. Isu ini sangat menarik di tengah kebijakan pemerintah, tepatnya di tahun 2014 ketika dalam suasana kampanye Bapak Maruf Amin yang saat itu menjadi calon wakil presiden dari Pak Jokowi, menyebutkan beberapa terminologi desa wisata dan desa digital. Nah, jauh sebelum itu Pak Arvin dan teman-teman sudah bekerja di arena ini dan akan berbagi terkait dengan pengalamannya bagaimana membangun desa, bagaimana menciptakan desa yang kreatif, desa yang tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam ya, tetapi bagaimana memberikan value dari resource yang ada. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Pak Arvin yang akan mengambil tema atau judul terkait dengan New Global Spirit, Village Transformation Toward a New Global Spirit and Icon, Tourism and Digital Village. Suatu topik yang sangat menarik. Baik, Pak Arvin, tanpa memperpanjang waktu, saya berikan waktu kepada Pak Arvin untuk memberikan pemaparannya, kurang lebih maksimum 20 menit, lalu dilanjutkan oleh sedikit keyword atau pandangan-pandangan dari Pak Kepala Desa, Pak Wayan Sutama, dan lalu kita akan buka sesi diskusi dan mengajak teman-teman yang hadir pada pertemuan kita pagi ini untuk memberikan pandangan-pandangannya. Baik, Pak Arvin, silakan, time is yours. Ya. Selamat pagi. Terima kasih sahabat saya Pak Max. Terima kasih Bu Lydia. Mohon maaf, tadi disampaikan topiknya berbahasa Inggris, tapi nanti penyampaiannya berbahasa Indonesia. Tapi jika nanti ada pertanyaan berbahasa Inggris, it's okay, I will answer it. Sudah bisa dimulai, Ibu Lydia? Oke. Ini kebetulan saya beri judul komparasi desa-desa film dunia dan desa Bali Woodland. Jadi sebetulnya desa film itu sudah ada di belahan dunia lainnya, tapi kita kembangkan dengan cara yang sedikit unik dan berbeda sejak 2018 sampai dengan sekarang masih still going on. Dewi Desa Wisata dan Dedi Desa Digital. Ini mungkin pernah kita dengar, ini sebetulnya istilah dari pemerintah, jadi program pemerintah saat ini ada program Dewi, Dedi, dan ada satu lagi sebetulnya Dilan ya, digital melayani seperti judul film.
Nah, tapi kita ingin membuat sesuatu yang mendunia. Dedinya itu mendunia. Mungkin bisa dilihat halaman berikut presentasi. Oke. Terima kasih. Ini garis besar yang ingin kita sampaikan mengenai komparasi desa dan kemudian saat ini adalah sebuah masa transisi global ya sebagai spirit baru dunia. Kemudian strategi pengembangan yang kita lakukan, implementasi apa saja yang sudah kita lakukan, langkah-langkah pengembangan, dan nanti ada sedikit galeri-galeri foto sukses story yang sudah kita lakukan. Ya, dan terakhir kita tutup dengan rekomendasi kebijakan apa saja yang kita dorong kepada pihak pemerintah pusat tentunya bersama pemerintah desa. Next. Jika kita melihat desa-desa film lainnya, itu ada desa film Hengdian itu di China. Itu awal mulainya China Wood ya mendunia. Jadi itu sebetulnya dimulai dari sebuah desa dan menjadi sebuah properti besar-besaran untuk film kekaisaran China. Dan sama juga di Malta dan di Belanda itu adalah teritori-teritori bekas syuting film yang kemudian menjadi teritori wisata. Jadi kalau di luar itu kita nyebutnya film industrism. Jadi bekas lokasi syuting, kemudian tetap dijaga menjadi lokasi wisata. Dan kemudian akhirnya tumbuhlah desa di Malta, Belanda maupun di China. Pada Bali Woodland kita membangun konsep yang kita balik istilahnya, kita reverse. Jadi kita paham betul bahwa Bali ini adalah sebuah lokasi yang menarik dalam pengembangan konten yang bersifat budaya. Jadi awal mula kita mentransformasi dahulu sanggar-sanggar yang ada di desa menjadi sanggar film. Ya, bagaimana belajar menari untuk koreo film, belajar musik ya untuk scoring film, bagaimana membangun properti film dari craft-nya Bali dan seterusnya, dan ini akhirnya menjadi pilot permodelan awal pada saat itu. Dan kemudian dengan mulai adanya sanggar-sanggar film di desa ini, barulah kita membangun pilot produksi film-film di desa. Seperti kita ketahui, desa di Bali banyak ya. Kita pilih satu desa yang sangat strategis lokasinya dan SDM-nya, dan kemudian kita mulai membangun konten, kita kolaborasi dengan talenta global. Jadi kita ingin menunjukkan dulu bahwa desa ini adalah desa yang mampu memproduksi konten bersama masyarakat internasional. Jadi dari sisi edukasi, produksi sudah kita kembangkan, dan kemudian dari sisi wisata sendiri, tentu kita tidak bisa membangun seperti wisata film yang berteknologi tinggi kayak Universal Studio ya, karena butuh banyak teknologi ya, dan juga film-film yang sudah branded. Jadi kita mengupayakan cara berbeda. Kita lebih mengkombinasi alam, budaya, tradisi lokal,
termasuk potensi manusia, dan juga tetap ada konsep digital. Jadi ini yang kita sebut dengan Eco Film Park. Nanti akan saya jabarkan lebih lanjut. Jadi kita adalah multi-zona pemberdayaan yang menjadi wisata petualangan film. Next. Sebetulnya jika di breakdown, ternyata kita ke depan tidak saja menjadi Dedi dan Dewi, ya. Desa wisata dunia sebagai area petualangan film, desa industri khususnya platform film, desa ekspor kerajinan film. Jadi kita memproduksi silikon yang biasanya misalnya untuk film zombie dan sebagainya itu dengan karakter lokal. Kemudian desa kampus dunia, bagaimana belajar aset film menjadi aset budaya menjadi aset film. Jadi kalau ditilik lebih lanjut, ada Dewi, ada Dedi, kemudian ada apa kalau desa ekspor mungkin apa Pak maksudnya DX ya, desa edukasi dan seterusnya. Jadi inilah sebetulnya integrasi saling mendukung satu sama lain. Dan dirancang mungkin ada bisa dilihat di koran pojok, dirancang di Abin Semal Dawe Cani, itu sebuah desa mungil dengan keindahan alam, itu setengah jam dari Ubud, ya. Dan kita harap ke depan ini menjadi pusat dunia, spirit baru dunia di Bali. Untuk kita ada moto dari Bali untuk Indonesia, kita dedikasikan kepada dunia. Ya. Di dalam masa COVID ini, ya next kita juga berupaya. Selamat datang Pak Perbekal Desa, Pak Iwayan Sutama, selamat hadir. Ya. Kita juga mengupayakan keep going, the spirit keep going. Jadi kita saat ini juga sedang mendesain konten visual, ya konten visual untuk meditasi dari mengkombinasi alam dan budaya Bali, ya diperuntukkan kepada seluruh dunia karena banyak orang tertekan di dunia saat ini. Jadi kita akan merilis film meditasi ya untuk seluruh dunia. Ini salah satu upaya kita supaya Bali Woodland ini tetap keep going. Harapan kita film meditasi yang berupa game ini bisa menjadi vale baru di hotel-hotel di Bali juga nantinya. Ya, supaya pariwisata Bali yang saat ini lagi stagnan bisa terdorong juga oleh gerak Baliwood. Nah, ini ada beberapa alternatif creative projects ya dalam masa situasi saat ini. Bagaimana digital tourism tetap kita keep going. Ya, kemudian Digital Community Village, ya kita baru saja meluncurkan Bollywood bioskop online, nanti bisa langsung dilihat sendiri. Ya, kemudian juga kita lagi merancang festival online. Kebetulan tahun lalu itu kita membuat festival film desa bersama pihak Italia, Korea, tapi karena saat ini situasi tidak memungkinkan untuk membangun festival yang sama di tahun ini, jadi kita mengonlinekan festivalnya. Kemudian kampus desa saat ini kita transformasi menjadi digital village campus. Dan tetap kita maintain adanya ekosistem yang di sebelah kanan ini, ya karena kita yakin pada saat nanti COVID pasti berakhir dan Bali is getting back to normal. Next. Ya, jika kita melihat wisata petualangan itu macam-macam, ada wisata petualangan sport, ya ada wisata petualangan meditasi sendiri, ada wisata petualangan film. Dan ada satu majalah melihat bahwa sebetulnya wisata petualangan ini yang sekarang
sebelum COVID itu ya, captive marketnya besar dan spending rate turisnya itu cukup besar. Ya, next. Sebetulnya film industrialism bukan sebuah istilah baru, ya. Mungkin bisa dilihat dari case-case desa, banyak sekali lokasi film akhirnya menjadi lokasi wisata, baik sebetulnya seperti Desa Belanda maupun film yang sangat branded maupun film yang tadinya tidak dikenal sama sekali. Kalau kita melihat impact, ternyata sangat memberikan impact kepada lokasi yang ada, ya dari after shooting ya dan setelah syuting. Nah, di sini Bollywood mencoba membangun konsep yang agak berbeda, ya bagaimana bahwa kedatangan Wisman itu nantinya tidak saja dari hasil syuting, tapi dari berbagai aspek termasuk dari konteks local culture juga yang kita transform menjadi aset film. Ya. Next. Ya, ini mungkin yang sangat dikenal. Ini juga tadinya desa. Mungkin semua sudah kenal film Lord of the Ring. Ya. Bagaimana akhirnya desa ini akhirnya menjadi tempat wisata dunia, Hobbiton. Ya, itu di New Zealand. Ya, karena film juga. Dan juga kita lihat di China ada desa yang dia bukan karena film, tapi memberikan fasilitas produksi. Dia membangun desanya menjadi desa China zaman kekaisaran, ya, dan kemudian itu digerakkan oleh kalau di kanan bisa kita lihat Shenzhen, ya, film television development. Dan ini banyak sekali dilakukan dan inilah mengapa kita menjadi desa film yang pertama di Indonesia dengan konsep yang agak berbeda. Next. Selain menjadi desa wisata, kita juga berfokus menjadi desa produksi sendiri. Tapi kita lebih berfokus menjadi desa produksi film platform. Nah, kalau kita sebut di luar itu OTT content, over the top content. Pada saat kita melakukan banyak expo, kita buka stand Bollywood di banyak negara 2 tahun terakhir, ternyata kita melihat bahwa pasar itu sudah bergeser menjadi film platform. Dan banyak sekali kemudian kejadian-kejadian unik bagaimana film platform itu akhirnya memiliki captive market sendiri, atau kita sebut dengan niche market. Ya, saya kasih beberapa contoh film-film yang sebetulnya asal mulanya adalah film platform atau community base, akhirnya menjadi film yang sangat captive market. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar Paranormal Activity, dulu hanya produksi itu hanya sekitar $15.000 ya. Sekarang sudah 15 tahun terakhir produksi terus-menerus sudah mencapai box office itu hampir $300 juta. Mungkin pernah mendengar Blair Witch Project, sama juga bagaimana memproduksi waktu awalnya itu $60.000, kemudian memperoleh royalti hingga sekarang $200 juta. Karena memang film itu barang unik, royaltinya terus-menerus seperti lukisan gitu ya. Jilos mungkin pernah mendengar, itu film kampus, awalnya di platform, akhirnya sekarang diambil HBO Asia. Dulu buat hanya $100.000, sekarang sudah box office $43 juta. Nah, banyak sekali fenomena yang terjadi seperti ini yang dulu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena 20 tahun terakhir ini teknologi platform semakin pesat. Dan teknologi produksi semakin murah. Siapapun bisa memproduksi film. Karena itu Bollywood Land adalah area produksi yang lebih sifatnya horizontal. Jadi kita tidak mau mengambil pangsa yang sama dengan Hollywood. Bollywood India itu ada di vertikal, kita ada di horizontal karena kita adalah area film platform untuk seluruh dunia di desa. Jadi mereka bisa produksi konten di desa sekaligus enjoy kehidupan desa. Karena kita siapkan tempat inapnya, kita siapkan lab bekerjanya, tapi mereka juga bisa relax hidup di desa selama
project film platform itu. Ya, mungkin kalau saya sedikit cerita, Hollywood itu adalah industri raksasa, sudah 100 tahun lamanya, 1 abad, dan dulu namanya sebetulnya Hollywoodland, itu bukit real estate. Ya, dan kemudian diakuisisi oleh studio film, landnya dicopot, kita ambil sekarang, jadi Bollywoodland, dan kemudian studio film tumbuh di sana karena waktu itu ada mining. Kalau buat film dulu belum digital mudah seperti sekarang, dulu pakai seluloid potong-potong, bahan baku seluloid itu tambangnya ada di bukit Hollywood itu. Karena itu studio film berdiri di sana, tambangnya sekarang sudah tutup, menjadi $1 billion of industry. Jadi kalau kita meniru cara yang sama seperti Hollywood, itu akan sangat sulit. Karena Hollywood itu sudah 1 abad lamanya berdiri, ya, dan sudah sangat mature. Bollywood India itu caranya berbeda, yang mungkin lebih kita benchmark, ya. Hadir di Mumbai, Bollywood itu hadir di Mumbai. Dulu industri fashion sama industri film sama-sama tumbuh, kemudian saling mendukung. Akhirnya kemudian industri wisata masuk. Ya, mungkin dari filosofi kita lebih ke awal mulanya Mumbai. Bollywood, mungkin ada yang senang nonton film India, Bollywood ya, nari-nari. Next. Ya, ini tadi mungkin sudah saya jelaskan singkat bahwa Hengdian ya itu adalah konsep vertikal film sinema, ya, sedangkan kita lebih ke film platform. Kemudian film Pope, Geton, mereka memanfaatkan lokasi yang selesai syuting. Tapi kalau kita mulai dulu dari filmnya, kita produksi sendiri dulu. Jadi kita tidak menunggu orang syuting dulu, ya. Next. Dan juga untuk pembelajaran, bagaimana kita membuat kampus desa. Mungkin ini kampus desa pertama di dunia kali ya, dalam hal bidang aset budaya sebagai aset film. Tapi kampus desa film itu sudah banyak juga di Swiss, Austria, UK. Sifatnya camp, ya. Dan mereka 1 bulan camp, 2 bulan camp selama summer. Dan kemarin kita membuat permodelan lebih dari 10 negara, Februari, Maret kemarin, waktu itu belum ada PMBB, ya. Bagaimana kita membuat konten cross cultural. Jadi misalnya kita menyatukan film tari Bali dengan balet, ya, dari Amerika Latin, kita kombinasi. Jadi ini menjadi wilayah persahabatan dunia dalam hal cross cultural content, sekaligus mereka belajar, ya, apa itu konteks budaya untuk konten. Next. Ya, ini adalah strategi dan proses. Jadi sebetulnya karena kita ingin membangun ikon dunia, pada awalnya kita meng-create dulu apa itu Bollywood brand. Visinya apa, kemudian menjadi spirit bersama, kemudian misinya apa, dan konsensus bersamanya apa. Dan kemudian sekarang masuk di dalam tahap pendewasaan, ya. Dan pada fase final akan membangun infrastruktur dunianya. Ya, sebetulnya sudah beberapa investor global tertarik untuk bahkan ada yang MOU sudah untuk membangun infrastruktur dunianya. Tapi kita karena memang kita mulai betul-betul from zero dan kita masih mempelajari apa itu, ya, karena kita, kalau saya sebetulnya seniman ya, jadi saya sendiri masih belajar apa sih foreign investment, ya, bagaimana mentransformasikannya menjadi real infrastructure, dan karena itu saya butuh banyak sinergi untuk merealisasikan ini, ya, karena brand sendiri sudah direspon oleh stakeholder dunia, menjadi sebuah ekosistem, menjadi semangat bersama, itulah pentingnya. Jadi kita membangun softwarenya dahulu, dan pada saat software ini direspon dunia, kita siapkan, baru kita membangun hardware-nya. Itu yang strategi kita lakukan. Dan hardware inilah yang kita mengajak semua pihak, tidak saja investor global, tapi juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama-sama membangun hardware-nya. Nanti akan saya sampaikan seperti apa hardware-nya. Next.
Ya, mungkin garis besar apa yang sudah kita lakukan di stage pertama, banyak pilot project kita lakukan, dan apa di stage kedua. Ya, kita membangun Creative Space Resort, kita membangun Temple Dewa Film, Eco Film Park, ya, kampus desa film dan sebagainya. Itu ada di stage kedua. Tapi pilot infrastructure sudah kita lakukan sejak 2 tahun terakhir ini. Dan di kiri adalah brand-brand dunia kita, Bollywood Land, Bollywood Box Office, Bollywood Flix. Next. Ya, sebagai desa wisata dunia, petualangan film, di sini bisa kita lihat pilot berjalan dan feature development-nya. Sebagai desa industri film platform, pilot berjalan apa saja yang sudah kita lakukan, dan feature development-nya apa. Jangan khawatir, nanti materi seminar ini bisa kita sharing usai seminar online ini. Next. Sebagai desa kreatif persahabatan dunia, pilot apa yang sudah kita lakukan, dan feature development apa yang akan kita lakukan. Sebagai desa kampus dunia, pilot berjalan apa yang sudah kita lakukan, dan feature development apa saja yang akan kita kembangkan. Ya. Dan khusus kampus dunia ini sudah, mungkin saya hitung sudah 15 negara terlibat. Ya. Dan kita secara swadaya kita pilotkan. Next. Dan sebagai desa ekspor kerajinan film, apa yang sudah UKM Digital, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang dalam future akan kita lakukan. Dan ada testimoni-testimoni dari mereka yang terlibat di pilot development. Nah, ini kegiatan di desa dalam hal penyemprotan COVID oleh Pak Perbekel, ya, kita lakukan setiap harinya hingga sekarang. Ya. Oke. Next. Ya, ini rangkuman dari yang tadi. Ya, saya rasa sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi sebetulnya kita tidak hanya menjadi desa wisata dan desa digital, tapi setelah kita lakukan pilot, ternyata kok meluas ya. Ini juga kita kaget juga kok bisa meluas akhirnya. Oke, next. Ya, ini infrastruktur yang sudah kita bangun ya di desa, dan infrastruktur masa depan untuk menjadi spirit dunia dan ikon baru dunia baru. Ya. Ada Eco Film Park, kemudian ada cultural creative space resort dan seterusnya. Oke, next. Ya, ini ikon-ikon dunia yang kita rancang ke depan. Ya, ada The Lost Film Temple, ada kampus dunia, ada Creative Space Estate, ada Kids Land, dan ada Eco Film Park. Dan apa yang sudah kita inisiasi. Jadi ini adalah Universal Gaya Desa, Universal Studio Gaya Desa, Hollywood Gaya Desa. Ya, oke, next. Ya, jadi kalau bisa dilihat pasarnya tuh ada travelers, di tengah tuh ada creative project, ada student, ada kids and parent, kemudian ada event-event internasional, dan bagaimana mereka berproses, ya. Dari cultural park, akhirnya mereka bermain game, kita siapkan digital adventure game-nya, bahkan mereka bermain game mencari energi kingdom di forest park film kita, itu bahkan bisa meluas nanti ke seluruh Indonesia. Kita bisa tembuskan ke Majapahit, ke Sriwijaya, jadi film parknya bisa meluas dan berpusat di Bali. Ya. Dan kemudian Film Village juga menjadi camp produksi, dan itu juga bisa meluas. Global Filming Zone, area produksinya bisa di seluruh Indonesia dengan camp pada saat pra-production maupun editing ada di kita. Dan begitupun lain-lainnya. Next. Ya, ini adalah digital asset ya yang sudah kita buat. Bollywood Flix nanti bisa di-download sendiri. Pasarnya ada konten platform marketplace, game, eco film, e-commerce. Oke, next. Ya, ini kalau kita lihat sisi kiri ada turis, content producer, global student, creative mind, yang merah ini kids parent, traveler, content marketplace, dan remake film market. Khusus remake film market ini sengaja kita banyak produksi, banyak judul dulu.
supaya di remake oleh industri platform dunia. Ini ada beberapa yang sudah kita dealkan ya untuk di remake menjadi season supaya akhirnya desa ini menjadi sustain, ada produksi terus menerus. Next. Ya, ini adalah konstruksi ramah lingkungan Eco Film Park. Jadi kita walaupun di hutan kita tidak merusak hutannya karena kita memakai augmented reality. Dan juga konstruksi yang kita lakukan adalah hanya konstruksi untuk men-trigger augmented reality-nya saja. Jadi tidak merusak hutan. Ya. Jadi, next. Ya. Dan rancangan ke depan ini kita akan meluas ke seluruh Bali dan seluruh Indonesia menjadi pintu gerbang. Jadi desa ini menjadi pintu gerbang Nusantara, baik untuk zona produksi, zona wisata maupun edukasinya. Next. Ya, semua berbasis budaya, baik produksi, edukasi, ya segala sesuatunya berbasis local wisdom. Next. Ya, wahana petualangan film yang tadi saya ceritakan dioperasikan langsung oleh warga desa, baik sebagai filmmaker-nya yang mendampingi para turis, karena turis menjadi subjek, mereka menjadi bintang film dadakan di dalam ekspedisinya, dan ditemani oleh warga desa yang sudah kita TOT, kita didik selama ini. Next. Ya, begitupun dengan Sanggar Film Budaya, ini ada di rumah-rumah warga. Kita transformasi sanggar-sanggar yang sudah ada menjadi sanggar film, yang menjadi sanggar tari koreo, sanggar musik scoring, dan sanggar film properti seterusnya. Dan inilah cikal bakal kampus film dunia. Ya. Dan ini kita sudah ada beberapa kampus internasional ya di Eropa, Asia ingin bekerja sama memanage ini. Ya. Next. Dan kita menjadi potensi ekspor. Jadi sebetulnya film itu juga terdapat kerajinannya. Ya, ada film zombie di Amerika Latin sana yang bertanya-tanya ke saya, bisa enggak buat protestik silikon yang karakternya itu Bali. Ya, kalau kita mungkin ada yang sering melihat ogo-ogo, ya. Siapa tahu ternyata karakter Nusantara atau khususnya Bali ini ternyata sangat disukai oleh dunia internasional film karena mereka lebih senang saat ini membeli protestik jadi ya daripada melakukan special effect make up yang continuity filmnya kan harus dijaga. Next. Ya, jadi kalau di Korea ada drama Korea, telenovela, kita juga ingin membuat tren baru ya, Bali novela. Ya, next. Ini adalah testimoni dari mereka yang sudah melakukan produksi, pilot produksi dari Korea, Amerika, dan banyak student dari Jerman, dari Meksiko, dari Amerika, merasakan bahwa mereka mendapatkan knowledge, banyak knowledge ya. Mereka dapatkan knowledge budaya, knowledge film, ya, knowledge media, bahkan bagaimana hidup di desa. Ini sesuatu yang menarik sebetulnya bahwa kampus desa ini sebuah potensi besar. Ya, tentunya kalau dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap, nantinya pasti menjadi camp dunia. Ya. Next. Nah ini kita intermezzo sedikit. Ini adalah film-film pilot yang sudah kita produksi bersama masyarakat desa, berkolaborasi dengan talenta global. Dan sudah ada beberapa yang akan di-remake menjadi season. Ya, jadi memang kita offeringnya remake ini, khususnya untuk film platform. Nah ini kita ada 2 film, mau saya kasih contoh. Satu film anak-anak, ada model-model internasionalnya. Kedua, ini 2018 kita produksi film tentang perang biologi. Bagaimana Bali jadi sepi, seperti sekarang, kemudian akhirnya Bali kembali normal menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Film ini kita produksi 2018, sama sekali kita tidak pernah berpikir COVID. Ya. Ini banyak film sudah kita produksi, ini salah satu contohnya. Siap, silakan ya, Ibu Lydia.
Bagus banget. Ini kan desainnya Tari. Aku tuh bingung tahu soal manusia. Kenapa? Manusia itu aneh. Iya, aneh banget. Tentang peri di hutan yang membantu menyulap ya. Jadi ini fashion show tapi di hutan, betul-betul memakai model-model internasional, tapi di dalam hutan fashion show-nya. Dan mereka sendiri juga katanya belum pernah fashion show di tengah hutan, baru pertama kali. Oke, mungkin ada contoh ini film Perang Biologi kita buat tahun 2018, ya. Bagaimana perang biologi akhirnya membuat Bali hampa, ya. Seketika. Ya, mungkin next Bu Lydia. Terima kasih. Saya rasa bukan ini, mohon maaf. Bukan ini mohon maaf, ini bukan filmnya Bu Lydia. Ya, terima kasih. Baik, ya, terima kasih banyak Pak Arvin. Ya. Luar biasa. Pemaparannya sangat menarik dan menginspirasi Pak Arvin. Jadi bagaimana Pak Arvin mencoba mengoptimalkan nature, culture ya Pak ya? Iya. Satu value, dan Pak Arvin dengan konsep memanfaatkan cost yang lebih rendah dari teknologi platform dan juga biaya produksi sehingga memberikan satu value yang lebih kompetitif untuk market global ya Pak ya, luar biasa. Ya. Baik Pak Arvin, pada pagi ini mungkin kita sangat beruntung ya, kita punya kombinasi antara sektor private gitu dan juga di sini ada pemerintah desa. Ya. Dan kita beruntung pada pagi ini. Selamat pagi Pak Wayan Sutama, Bapak. Om Swastiastu, Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan sudah berkenan untuk hadir di dalam acara kami ini, dan mungkin kami ingin sedikit mendapat pandangan dari Pak Wayan. Sebetulnya bagaimana peran pemerintah desa untuk berkolaborasi bersama dengan sektor swasta begitu ya. Hal-hal apa yang selama ini bisa Pak Wayan ceritakan mungkin Pak. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Maxensius Sambodo, maaf ya atas waktunya. Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi peserta telekonferensi pada pagi hari ini, kami atas nama masyarakat desa Abian Semal Dawicani, di mana Bali Woodland project berlangsung, merasa berbangga bisa ikut ya dalam acara telekonferensi pada pagi hari ini. Sebelumnya atas keterbatasan kami, mohon maaf bila hal-hal yang salah ataupun tidak berkenan kami sampaikan. Jadi pertama, kami merasa berbangga dan sangat bersyukur proyek Bali Woodland ya bisa dicanangkan di desa kami. Masyarakat kami sangat antusias setelah kami sosialisasikan tentang rencana
Bali Woodland di desa kami. Nah, dengan antusiasnya masyarakat kami, jadi sehingga kami bisa tindak lanjuti dengan langkah-langkah berkoordinasi dengan Bali Woodland yang intinya tetap bahwa empowerment ataupun pemberdayaan masyarakat itu menjadi hal yang utama. Karena apa? Sesuai dengan pengalaman kami di Bali, banyak desa-desa wisata yang berkembang, tetapi masyarakat lokalnya cuma sebagian kecil yang bisa ikut terlibat di dalam desa wisata mereka. Nah, kami di sini menekankan pada Direktur Bali Woodland bahwa bagaimana ya desa kami berperan besar menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, sehingga keberlangsungan proyek Bali Woodland ini bisa terus berlangsung atau ditingkatkan terus. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan, pertama yaitu memanfaatkan rumah-rumah masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai tempat menginap bila produksi ada berlangsung ataupun wisatawan yang datang mau menginap di desa kita. Dalam arti kamar-kamar yang sebelumnya kosong belum dimanfaatkan itu bisa di make up fasilitasnya sehingga bisa dipakai tempat menginap wisatawan. Dan dengan jalan seperti itu, kami mengharapkan bahwa masyarakat menjadi owner dari homestay yang bersangkutan, menjadi karyawan di rumahnya sendiri, dan tentu saja menjadi pemilik atau bos di rumahnya sendiri. Nah itu yang pertama. Dan beberapa warga sudah make up ya rumah mereka. Kamar-kamar yang sebelumnya kosong sudah make up dan sampai saat ini sekitar 20 kamar sudah siap di desa kami yang dimiliki oleh penduduk ataupun warga sendiri. Dan cottage ada yang sudah membangun secara mandiri itu sekitar 5 cottage. Itu sudah siap dan sudah dimanfaatkan beberapa kali, baik pada waktu produksi berlangsung ataupun tempat menginap wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan. Nah, persiapan di dalam menyongsong sebagai Bali Woodland Project juga, itu kami awali dengan melaksanakan pembinaan atau pendidikan. Jadi desa kami sudah punya PH atau rumah produksi yang mana sudah bisa memproduksi sendiri karena kameramen, sutradara, editor, bahkan salon warga kita sudah bina untuk mampu me-make up film karakter. Jadi warga kami sudah punya skill untuk me-make up karakter film. Nah, terus karena sektor pertanian menjadi andalan di desa kami, jadi langkah-langkah kami membina para petani dan sekarang sudah ada yang tertarik, kami support untuk meneruskan pendidikan di Universitas Pertanian. Karena konsep kami, kalau sudah menjadi sentral Bali Woodland, pertanian juga merupakan industri yang sangat vital untuk mendukung keberadaan Bali Woodland tersebut.
Dan generasi muda sekarang yang pasti 2 orang sudah tertarik untuk masuk ke Fakultas Pertanian, itu yang nanti kita harapkan untuk menjadi pionir di bidang pertanian di desa kita. Nah, yang kedua, karena terkait dengan sentral desa film, itu juga 3 orang sudah ya tertarik untuk ikut pendidikan di dunia perfilman. Ya, 1 orang di jurusan perfilman, yang 2 orang lagi jurusan seni lokal. Jadi kolaborasi bisa diteruskan nanti. Nah, terus yang ketiga, dari pihak desa kita sedang menggenjot BUMDes. Jadi infra yang bisa dibantu dibangun oleh desa itu semuanya masuk melalui BUMDes, badan usaha milik desa kita. Jadi sarana pendukung yang sudah disiapkan yaitu membangun ya tempat-tempat rekreasi untuk mendukung keberadaan produksi ketika produksi berlangsung di desa kita. Jadi sekali lagi karena desa kita akan menjadi desa global ya, berskala global. Jadi segala usaha kita lakukan untuk meningkatkan terus tidak hanya SDM-nya tetapi juga infra-infra yang bisa dilakukan oleh desa. Nah, dengan dukungan dari pemerintah, kami rasa tidak ada hal yang mustahil yang tidak bisa kita lakukan. Yang pasti ya kami di Desa Abian Semal Dehusani sudah sangat siap untuk keberadaan Bali Woodland Project ini. Demikian yang kami sampaikan, Bapak. Terima kasih banyak. Semoga di dalam kesulitan saat ini, yang mana konsentrasi kami penuh, kami arahkan untuk penanganan COVID, tidak mengurangi semangat kami di dalam membangun desa kami untuk menjadi desa lokal yang berskala global. Terima kasih. Terima kasih. Kami mohon dukungannya. Semoga apa yang kita cita-citakan semua untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun nama Indonesia di mata dunia bisa kita wujudkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Wayan. Luar biasa ya, kita mendengar suatu cerita kolaborasi antara sektor private dan local government ya, dalam hal ini pemerintah desa. Mungkin Pak Arvin ada sedikit yang ingin disampaikan sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab. Oke. Ya mungkin tinggal galeri foto saja untuk closing. Baik. Ada satu film tadi ya mungkin belum dilihat kan. Ya. Ibu Lydia. Terima kasih. Jadi selain film, ya, ini beberapa infrastruktur yang dibangun, baik secara swadaya, ya, ataupun Bali Land Development, dan inilah yang nanti menjadi pilot dalam rangka community based tourism yang jauh lebih besar maupun dalam rangka skala industri yang berbasis komunitas juga. Next. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Perbekal, ini beberapa TOT pelatihan kepada warga desa. Itu ada yang bisa buat luka tembus peluru, itu luka bongbongan itu. Ya.
produksi juga dan sebagainya, kemudian bagaimana mendampingi turis, ya, ekspedisi. Next. Ini beberapa kerjasama internasional yang sudah kita sign dan juga beberapa aktivitas internasional yang kita lakukan di desa, produksi IPTV channel, ya, itu salah satunya ada Dok TV Korea. Jadi saya baru paham juga ternyata ada channel anjing 24 jam. Ya, saya tanya siapa yang langganan, katanya anjing juga. Ternyata niche market itu luas sekali ya. Sampai ternyata anjing juga jadi niche market di dunia platform. Saya dilihatkan video marketingnya, ternyata di luar negeri itu anjing ditinggal tuannya, kemudian dipasangkan TV platformnya, bermain sama platform itu. Jadi kemarin itu pengalaman menarik, kita mengcasting lebih dari 50 anjing di desa, ternyata lebih susah syuting anjing daripada manusia. Itu saja, ini sedikit-sedikit cerita. Ya. Oke, next. Tadi ada foto juga produser Hollywood yang tadi ingin terlibat di masa depan nanti. Nah, ini kita melakukan banyak expo, bagaimana brand ini biar dimiliki dunia dulu. Semangatnya dimiliki dunia, misinya dimiliki dunia, sama-sama memiliki. Nah, dan nanti kita ajak menjadi bagian desa yang sudah kita ajak. Banyak yang berdatangan ke desa. Setelah kita lakukan expo, seluruh dunia ini banyak datang ke desa untuk membangun kerjasama apa saja. Ya. Next. Nah, ini kesimpulan rekomendasi. Jadi melihat perjalanan Bali Woodland dan respon dunia, maka desa di Indonesia sebetulnya memiliki potensi kreatif mendunia, khususnya menggali kombinasi alam, manusia, budaya. Ya. Rekomendasinya kita butuhkan berbagai dukungan program percepatan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, UKM, industri, investor, akademisi, siapapun. Kemudian rekomendasi kedua, bahwa desa kreatif mendunia dibutuhkan dukungan peningkatan layanan infrastruktur publik, itu sangat penting, dan ekosistem digital desa yang saling berintegrasi dan berkualitas. Mungkin dapat didorong program khusus semisal dana inovasi desa oleh pihak Kemendes dan kementerian lainnya bersama-sama pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Dan rekomendasi ketiga, desa kreatif mendunia sebetulnya hanya berfokus menggali pengetahuan potensi lokal kreatifnya saja. Cukup belajar mengetahui potensi lokalnya saja. Bagaimana memproduksi potensi, dukungan, dan data pasar internasional, bisa visual marketing, hingga kita berikan fasilitas platform, hulu hilir. Sebetulnya inilah konsep inkubasi yang kita lakukan. Dan menjadi permodelan deurbanisasi nasional. Dan bagaimana dapat didorong program khusus inkubator desa kreatif mendunia bersama pihak Kemenpakraf, Kemendes, Kemendikbud, BUMN, serta pemerintah desa di wilayah inkubator Bali Woodland ini. Ya, kira-kira inilah beberapa rekomendasi daripada seminar online ini yang kita buat, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Arvin. Luar biasa ya, kita dapat satu konten yang sangat lengkap begitu ya. Jadi bahkan ya ini desa Abian Semal ini sebagai suatu laboratorium sosial ya. Laboratorium yang akan dinamis ke depan, dan ini perlu menjadi ranah-ranah riset teman-teman juga ke depan. Baik. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit, begitu ya mungkin Ibu Lydia. Kami mengundang teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pandangannya. You can also give suggestion, question, also in English ya. So, baik, saya buka kesempatan pertama ini kepada dua penanya dulu. Silakan jika ingin ada yang memberikan pandangannya, silakan memberikan raise your hand begitu ya. Mungkin partisipan di bagian bawah bisa melihat ada icon reactions. Kalau diklik ada salah satu opsi raise your hand. Jadi kalau di raise your hand nanti akan di unmute
untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Mungkin sebelum ada yang bertanya, saya mau tanya juga ke Pak Arvin dengan mungkin Pak Wayan. Sebelum ada inisiatif Bollywood ini, sebagian besar adalah petani, saya pikir ya, yang tadi disebutkan Pak Wayan. Apakah ada yang mungkin belajar seni sekarang, atau belajar tentang perfilman, atau mungkin ada migrasi, in-migration gitu ya, ke tempat tersebut untuk bisa menjadi salah satu pekerja seni di Bollywood. Ya, mungkin Pak Wayan. Saya jawab, Pak Arvin. Ya, siap. Silakan Pak Wayan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Maxensius. Benar Ibu Lydia. Jadi dalam mempersiapkan SDM kita sebagai Bollywood Land Center-nya, ini tahun ini kita menghimbau warga untuk memperdalam dunia pertanian, dan ada nyantol 2 orang yang menuju universitas tahun ini untuk kuliah di pertanian, karena kami harapkan ya pertanian nanti juga menjadi primadona yang mensupport keberadaan Bollywood Land di desa kita. Nah, terus yang kedua, seni itu kita di desa sudah membentuk kelompok seniman. Jadi yang tamat di institusi seni itu kita sudah wadahi dalam sebuah kelompok ya untuk mendukung keberadaan Bollywood Land. Karena sesuai dengan prinsip kami, Bali for the world, jadi apa yang memang asli lokal itu kita bisa pertahankan, itu yang kita persembahkan untuk dunia. Nah, terus untuk yang perfilman, itu juga sudah ada warga kita yang kuliah sekarang di Institut Seni Indonesia Denpasar, untuk mempersiapkan ya keberadaan Bollywood Land di desa kami. Demikian terkait dengan SDM yang kita siapkan sebagai ya menyongsong langkah menuju desa global. Terima kasih, Bu Lydia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kayaknya tadi Pak Latif Adam, Ibu Lydia sempat raise hand tadi. Pak Latif Adam, masih ada yang ingin disampaikan, Pak Latif Adam? Terima kasih, Pak Max. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau konfirmasikan mungkin sama Pak. Mungkin bisa dikenalkan dulu Pak Latif Adam dari mana begitu Pak? Silakan Pak Latif Adam. Oke, saya Latif Adam dari P2 LIP juga, temannya Pak Max begitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan ke Pak Arvin dan Pak Wayan seperti itu. Yang pertama mungkin ke Pak Wayan dulu. Saya tadi senang sekali karena menurut beliau salah satu clue dari keberhasilan kalau mau mendigitalkan atau menjadikan desa film desa itu kan ada konten mengenai community empowerment-nya Pak ya. Seperti itulah kurang lebih begitu tadi intinya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, atau mungkin ke Pak Arvin juga dua-dua begitu. Jadi dalam hal ini masyarakat itu dapat apa dari keberadaan Bollywood? Apakah hanya karena externalities begitu, ada industri film, kemudian jadi pemandu atau seperti apa? Atau mungkin
tadi juga kan disebut akan ada kerjasama dengan BUMDes dan lain-lain. Nah, atau mungkin desa atau masyarakat juga menjadi owner dari Bollywood, begitu ya. Entah itu dalam bentuk mungkin kalau dunia modern saham atau apa, begitu. Jadi ada interaksi langsungnya atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, ini kan baru pilot Pak ya di di salah satu desa Agian ya di Bali gitu. Nah tentu kita berharap pilot akan berhasil, kemudian juga bisa direplikasi di tempat-tempat lainnya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya dalam konteks dengan empowerment community-nya, itu kira-kira readiness dari masyarakat yang harus dipersiapkan itu apanya, gitu ya? Mungkin masyarakat Bali tidak terlalu sulit untuk siap. Saya nggak tahu untuk terlalu siap merespon industri ini, begitu ya. Tetapi mungkin di daerah lain lain cerita, begitu. Jadi hal yang harus dilakukan agar masyarakat itu benar-benar siap terlibat di dalam model-model Bollywood itu apa kira-kira ya Pak? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Mungkin bisa saya jawab dulu. Silakan Pak Arvin, mungkin. Ya, jadi tadi mengenai benefit ya. Jadi memang sebetulnya kita membangun sebuah global brand di awal. Jadi global brand ini nanti akan diimplementasikan di beberapa bidang termasuk community based tourism dan industri yang berdampingan dan memakai brand yang sama. Khususnya community based tourism sudah pasti semua akan kembali ke masyarakat karena film footage yang dibuat adalah milik mereka dengan brand yang kita buat ya. Jadi ada sistem kerjasama nanti. Kemudian sanggar filmnya juga ada di rumah warga ya. Dan banyak hal lainnya akan berkembang pastinya, ya, multiplier efeknya. Kemudian khusus industri, karena kita membangun pola industri ini menjadi wilayah film platform, ya. Kemudian ada fasilitas produksi dan sebagainya. Ini kita inisiasi shareholder bersama. Jadi mereka entrepreneur di desa bersama inisiator Bollywood bersama-sama kita memiliki industri masa depan ini. Ya, jadi pihak swasta desanya lah, ya beberapa pihak swasta desanya. Jadi kembali lagi bahwa community based tourism dikembalikan kepada masyarakat dan industrinya juga dimiliki bersama sektor private desa. Ya, meskipun nanti industri ini masuk investor global pun itu juga dimiliki oleh shareholder desa. Ya, dan juga ada beberapa pengembangan bersama BUMDes pasti kembali ke pemerintah desa untuk BUMDes. Mengenai pemberdayaan, kita sudah banyak melakukan langkah TOT, misalnya yang aktif itu kita sebut Visiting Studio Academy, kita masuk ke SMA, SMK lokal, kita didik di dalam sekolah, kemudian kita ajak proyek bersama. Jadi saya rasa permodelan mengajak dalam pilot-pilot produksi adalah cara cepat untuk melakukan pemberdayaan knowledge-nya, ya, pemberdayaan knowledge-nya. Dan juga ada pemberdayaan yang sifatnya lebih jangka panjang, ya. Misalnya tadi Pak Perbekul sudah sampaikan beasiswa untuk mereka yang meneruskan ke college, ya, dan seterusnya. Ini penting juga menjadi sebuah fondasi pemberdayaan. Karena memang pemberdayaan adalah the key point sebetulnya dalam rangka pengembangan Bollywood Land ini. Ya. Dan juga ada juga yang bersifat personal, misalnya mereka menjadi di Eco Film Park, mereka menjadi ekspedisi filmmaker-nya, ya. Itu juga mereka, ya. Jadi memang ini konsepnya memberdayakan semua desa, dan betul ini adalah pintu gerbang Nusantara karena pada saat bermain game di Eco Film Park nanti gamenya nyambung bisa ke titik
desa yang lain di Indonesia, maupun pada saat syuting kita campnya, tapi kan lokasi syuting bisa di mana saja. Ya nanti kembali ngedit atau pra-production kembali ke desa. Ya. Dan tentu mengenai integrasi dengan daerah lain, ya permodelannya mungkin diadopsi yang sama mungkin ya. Kira-kira seperti itu kalau tingkatnya Pak. Terima kasih Pak Adam, Pak Latif, Adam. Baik, mungkin dari Pak Wayan ada yang ingin ditambahkan, Pak Wayan, silakan Pak. Terima kasih. Mungkin menambahkan atau cuma menegaskan sedikit saja apa yang disampaikan tadi sama Bapak Arvin. Jadi pada intinya ya sesuai dengan niat kita di awal, bagaimana masyarakat desa sepenuhnya ya, berperan, sehingga dengan peran masyarakat desa otomatis pemberdayaan bisa berlangsung dan keuntungannya pun langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti misalnya kru, dengan kita punya rumah produksi, jadi ada kebutuhan syuting, kita sudah siap secara SDM. Termasuk ya salon-salon kecantikan yang ada di desa kita itu sudah kita bina dan sekarang sudah mampu untuk merias sesuai dengan kebutuhan karakter film. Nah, terus yang kedua, homestay, ya kita belum mengamini investor untuk membangun hotel karena sepenuhnya kita serahkan ke masyarakat dan mereka ya sebagian bahkan sudah make up ataupun men-set up rumah-rumah mereka yang bisa difungsikan untuk tempat tinggal wisatawan. Nah, tempat makan, karena kebetulan di desa kita rumah-rumah makan baik berskala lokal ataupun yang berskala global itu juga sudah kita siapkan dengan memberikan arahan atau pembinaan-pembinaan. Dan beberapa kali ada transit atau wisatawan yang menginap di desa kita, yang mereka sangat menikmati tempat makan lokal milik warga kita yang sudah kita arahkan, ya dibina biar penyajiannya ya mendekati selera wisatawan. Nah, terus untuk SDM pelaku pariwisata itu juga sudah kita kumpulkan dan berkelompok ke dalam Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Jadi mereka kita sudah arahkan sesuai dengan bidang-bidang untuk ikut berpartisipasi melakukan pembinaan. Baik pembinaan ya dalam segi bahasa Inggris untuk greeting-greeting, baik dalam hal pembinaan tata krama ketika ada wisatawan yang tinggal di desa kita. Nah, dengan tetap mempertahankan taste lokalnya. Sehingga kita tidak kehilangan identitas, tetapi ya tetap benefit kita bisa dapatkan ya sebagian besar atau sepenuhnya terkait dengan keberadaan Bali Blend. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Wayan. Mungkin ini sesi terakhir untuk teman-teman yang ingin menyampaikan gagasannya atau pertanyaan. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian reaction di bagian bawah begitu, teman-teman bisa mengklik raise your hand begitu ya untuk menyampaikan pertanyaannya atau pandangannya. Baik, masih adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Baik, mungkin sambil menunggu ada sedikit pertanyaan dari saya terkait dengan
mungkin resiko ya Pak Arvin dan Pak Wayan. Jadi kita menghadapi saat ini kan kondisi COVID-19 ya, walaupun tadi lihat ya, desa tetap bergerak, tetap membangun kapasitas, sumber daya, nah tapi kira-kira dari peristiwa COVID-19 ini, bagaimana resiko ini nanti bisa mempengaruhi akselerasi untuk membangun Bollywoodland ini? Mungkin bisa menyampaikan pandangannya terkait resiko global health ini ya Pak, kan ini mempengaruhi banyak negara, kunjungan turis juga udah mulai turun dan sebagainya. Kira-kira bagaimana resiko ini bisa diminimalkan dengan resource yang ada, Pak? Mungkin Pak Arvin atau Pak Wayan silakan. Silakan Pak Wayan dulu mungkin. Terkait dengan COVID-19, jadi sebenarnya kalau kita lihat hikmah positifnya yang banyak yang bisa kita petik dengan adanya kejadian ini, karena ya maaf saja, bukannya kami bagaimana, secara umum ya masyarakat kami khususnya di Bali itu konsumtif. Jadi konsumtif ya, apapun biasanya dibeli duluan, bayarnya belakangan. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Kayak Bom Bali dulu, kebetulan saya aktif di pariwisata. Dulu ada Bom Bali, ya kita sebelumnya yakin walaupun ngutang dulu pasti lunas dan pasti dapat dana lagi. Nah, setelah Bom Bali 1, jadi kita mulai ada rem. Itu hikmah positifnya. Nah, terus khusus untuk COVID ini, banyak hal yang bisa kita pelajari yang secara tidak langsung sebenarnya merupakan bagian dari persiapan Bollywoodland Project ini. Yang pertama, bagaimana kita membudayakan hidup bersih, cuci tangan. Itu kalau di negara maju itu kan mungkin sudah lama. Jadi kita ternyata hari ini kita baru belajar bagaimana mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan. Terus yang kedua, bagaimana menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Jadi itu sebenarnya hikmahnya. Dan yang ketiga, bagaimana untuk membangun ketahanan sosial. Ya, ketahanan sosial dalam arti meningkatkan daya saing, daya kerja, ya tidak hanya konsumtif, ngutang duluan, bayar belakangan. Jadi sekarang saat yang tepat untuk belajar bagaimana bisa mandiri, sehingga pada saat terjadi masalah seperti saat ini kita tidak terlalu teriak-teriak mohon bantuan dari pemerintah. Berarti kemandirian sekarang ya adalah kesempatan untuk belajar. Jadi sejalan dengan konsep kita membangun Bollywoodland ini, bagaimana masyarakat sepenuhnya diberdayakan sehingga daya saing ataupun ketahanan sosialnya ya di dalam menghadapi risiko seperti saat ini ya tidak akan begitu terpengaruh. Nah, terus lupa kami sampaikan juga di desa kami sedang membangun TPST, yaitu tempat pengolahan sampah terpadu yang merupakan risiko di dalam menjadi sebuah desa yang global. Tentu saja sampah menjadi permasalahan yang sangat krusial. Jadi kita sedang merancang pembangunan TPST sehingga sampah selesai, bahkan bukan hitungan hari, hitungan jam sudah selesai diolah di desa sendiri, yang bisa meningkatkan ya kebersihan dan kesehatan masyarakat. Nah, itu mungkin Pak Max yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa Pak Wawan. Jadi Green Village Pak ya. Mantap. Mungkin Pak Arvin ada yang ingin disampaikan Pak Arvin? Ya, terima kasih Pak Max.
seperti kita ketahui sekarang terjadi COVID ya, sesuatu hal yang sangat tidak diduga. Pada saat COVID terjadi sebetulnya kita ada rencana seminar desa juga kan ya, dengan pihak Kementerian dan LIPI ya, salah satu yang akhirnya tertunda juga banyak tamu-tamu mitra global tertunda, dan juga banyak produser-produser film mau datang tertunda juga, ya banyak yang akhirnya tertunda. Tapi kalau saya pikir ya positif saja bahwa ini postpone ya, not cancel, postpone. Ya, memang COVID ini sebuah hal yang ke depan bisa diprediksi mungkin ada transformasi, khususnya treatment tourism mungkin ya, bisa saja terjadi. Tapi sebetulnya pada saat masa vakum ini adalah masa terbaik untuk meningkatkan berbagai aspek sebetulnya. Ya, misalnya pengetahuan, ya mungkin dengan program-program ya seperti prakerja desa misalnya. Kemudian dengan peningkatan tadi berbagai infrastruktur BPST dan sebagainya. Jadi masa vakum ini bisa dibangun sebuah hal yang lain. Dan konsep Bali Land sendiri sebetulnya adalah konsep back to nature. Ya. Jadi memang nanti pada saat transformasi back to nature, kemudian dengan meditasi, seperti saat ini kita membuat game film meditasi, sebetulnya juga secara tidak langsung ya kebetulan ya akhirnya relevan juga kepada situasi yang ada saat ini. Jadi ya kita berusaha berpikir positif saja bahwa ini adalah, kalau di dalam film ini adalah masa fase pra-production yang diperpanjang biar lebih sempurna mungkin. Ya mungkin belum waktunya produksi, fase pra-production-nya diperpanjang jadi supaya filmnya jadi jauh lebih bagus. Ya positifnya seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Saya sangat menikmati sekali acara diskusi kita pada pagi ini, dan banyak inspirasi yang sangat positif ya di tengah bagaimana membangun kolaborasi, bagaimana menambah value dengan nature, culture, humans begitu ya, dan bagaimana ini semua menjadi satu gerakan bersama antara pemerintah, private, komunitas, semuanya pemberdayaan ya, suatu gerakan bersama untuk pemberdayaan. Dan ini satu hal yang sebetulnya menjadi semangat bersama untuk melakukan pembangunan yang lebih inklusif begitu ya, inklusif dan lebih berdaya saing ke depan. Dan juga tadi Pak Arvin juga sempat sampaikan pentingnya untuk memanfaatkan cost yang lagi reduce ya, karena platform digital semakin accessible, lebih murah, dan juga dengan terus melakukan pemberdayaan pada masyarakat, cost bisa semakin murah. Jadi begitu banyak sisi kemanfaatan yang bisa dikembangkan. Nah, saya kira sudah cukup banyak kita dapat pencerahan dari Pak Arvin. Terima kasih juga Pak Wayan, luar biasa. Terima kasih. Dan, kami berharap pilot project, bukan pilot project, bahkan ini yang sudah berjalan ya, Bali Woodland ini bisa terus bergaung, dan bagaimana lokal ini, kalau teman-teman bilang ini lokal goes global gitu ya, bagaimana lokal bertempur dengan kondisi global, dan lokal mewarnai global, itu yang saya kira pertempuran yang akan lebih berat ke depan begitu ya. Dan Pak Arvin dengan teman-teman di desa sudah memulai ini semua. Baik, saya akhiri untuk acara FKP ini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Arvin dan Pak Wayan untuk sharingnya, dan acara saya kembalikan ke Ibu Lydia, mungkin untuk ada announcement untuk FKP berikutnya. Silakan Ibu Lydia, atau hal lain silakan. Mungkin saya share saja, Pak Max, bahwa slide
bisa didapatkan dari link berikutnya yang tercantum di layar Anda. Bisa kelihatan? Ya. Siap. Dan berikutnya adalah tentu masih ada FKP yang lain, tanggal 16 hari Kamis, adalah Pak Max sendiri dengan topik tentang energy poverty di Indonesia, dan ada beberapa tanggal lain mungkin bisa dilihat di website FKP, fkpindonesia.org. Nah, mohon maaf tadi baru ditunjukkan satu slide, satu film. Mungkin nanti kami berikan linknya ke dua film yang satu lagi, ditambahkan dalam slide-nya. Jadi yang ingin melihat film tersebut bisa klik di link yang kita berikan nanti. Begitu saja. Iya, baik, terima kasih ya Ibu Lydia. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Arvin, kepada Pak Wayan, dan teman-teman ya yang sudah mendengarkan kegiatan FKP kita, dan saya kira cukup banyak ya, 20 lebih ya, 20 lebih teman-teman yang hadir mengikuti diskusi ini. Semoga diskusi ini menjadi suatu inspirasi baru di tengah kondisi kita saat ini, begitu ya. Tadi seperti Pak Arvin sampaikan, ini adalah meditation time, waktu untuk bermeditasi, untuk mengumpulkan energi-energi positif, Pak ya, untuk kembali setelah ini selesai kita bisa lebih baik lagi. Baik, saya kira saya cukupkan kegiatan diskusi kita, FKP kita di LIPI. Sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Terima kasih banyak. Tetap sehat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hey.